Selamat pagi, selamat siang teman-teman yang udah support gue, yang udah suka komen nanya tentang Civic FD. Gue di sini mau bahas lagi Civic FD ini. Kebetulan udah 4, 5 atau bahkan hampir seminggu mobil ini nggak dipanasin. Seminggu udah nggak dipanasin mobilnya. Sekarang kita mau panasin mobilnya. Abis itu gue bakal ngejawab pertanyaan dari komentar yang nanya selama 2 tahun selama gue megang mobil ini, apa aja yang udah gue ganti, apa aja yang udah perawatan sih, lebih ke perawatan gimana, apa yang udah rusak dan lain-lain. Jadi oke, kita keluarin dulu mobilnya, kita panasin, semoga nggak apa-apa. Kita cek ya, seminggu sudah tidak dipanasin. Bukannya gue cuek sih, tapi kadang-kadang gue lupa dan gue males karena mobil jarang banget dipakai, apalagi ketika lockdown. Mungkin kalian juga sama. Oke, kita cek. Waduh, look at this guys. Ya, padahal baru dicuci, tapi namanya juga digarasi terus jadinya berdebu juga. Oke, we are in. Colok, puter. Kalau waktu itu entah kapan ya, beberapa video sebelum ini, ketika gua manasin mobil itu ada bunyi suara V-belt yang karena mobil gue udah lama gak dipanasin waktu itu. Terus pas gue nyalain ada bunyi ser, tapi itu cuma sebentar, ketika udah panas udah hilang. Sekarang walaupun udah seminggu nggak dipanasin ya, nggak ada suara apa-apa. Alhamdulillah aman-aman aja. Cuma gue nggak tahu nih baiknya gimana, kan kadang-kadang pasti ada aja kalau mobilnya nggak dipanasin ya, olinya ngendap lah atau apa. Coba komen di bawah, bener salah nggak sih gue kalau mobil itu seminggu sekali gue panasin? Komen di bawah, tolong. Gue nggak ahli tapi gue pengen sharing aja di sini. Kita sharing lagi masalah 2 tahun semenjak gue megang mobil ini. Jadi apa ya, gue beruntung sekali lagi gue beruntung dapat mobil ini. Keadaannya masih mulus ya, kalau bisa dibilang masih mulus, mesinnya juga masih sama. Cuma yang gue bilang tadi, kayak ada beberapa yang udah dirubah. Di video sebelumnya gue udah bilang kayak fendernya udah lebar, terus ya macam-macam lah. Tapi yang menurut gue itu masih worth it to buy. Jadi oke lah. Jadi selama 2 tahun ini gue ngapain aja? Kalau rutin itu paling ganti oli, terus cek mesin sih. Kadang-kadang ada aja yang mesti diganti gitu. Kayak kemarin gue ganti oli mesin sama minyak rem. Terus kadang itu juga harus ganti oli matic. Kadang juga ya baiknya sih harusnya kuras oli matic kan, diganti biar lebih enak. Nah, oke, sekarang kita lihat apa aja biasanya yang kita cek di mobil ini. Ini teman-teman, ini mesinnya. Biasanya gue selalu cek oli di sini, kadarnya volumenya cukup atau enggak, lihat sama warnanya juga. Jadi selain gue lihat volumeternya, gue juga ngeliat ini. Nah, kemarin gue selain ganti oli mesin, kemarin gue ganti minyak rem. Nah, kemarin di sini minyak remnya bocor. Gue nggak tahu kenapa. Jadi udah beberapa minggu nggak gue pakai. Pas gue mundurin mobil gue dari garasi, kok ada oli bocor, ada basah. Terus gue masih positive thinking, mungkin itu bekas AC kan.
Akhirnya besoknya gue taruh lagi, pas gue tarik mundur lagi ada oli basah lagi. Jadi pas gue bawa ke bengkel ternyata bukan oli apa-apa, bukan oli mesin, ternyata oli minyak rem ini. Tapi it's okay, udah aman. Jadi semua itu biasanya kadang-kadang ya, ini sebenarnya gue nggak rutin sebulan juga. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang perawatan per bulan, tapi ya kalau gue sih jujur enggak, karena gue itu ngelihat based on kilometer. Kita kan owner tahu ini mobil jarang dipakai, masa udah servis lagi aja. Walaupun itu udah jangka sebulan dari servis sebelumnya, tapi kalau kita tahu mobilnya ya elah baru dipakai gini-gini doang, ya udah itu kan nggak masalah kan. Jadi gue juga sama kayak gitu, karena mobilnya juga sekarang apalagi jarang dipakai. Ya selama pandemi ini jujur mobil belum pernah dibawa ke bengkel, karena emang makanya cuma ya paling kemana dalam waktu berapa hari gitu doang. Tapi kalau sekali kita perawatan, kalau misalnya perawatan rutin, biasanya mungkin paling banyak kita ngabisin uang 1 juta. Itu udah termasuk oli, udah termasuk servis, udah termasuk biaya reparasi yang lain kecil-kecil. Contohnya kemarin gue juga ngebenerin retract spion gue. Jadi, nah terus kemarin ini gue benerin ini retract mirrornya. Jadi retract mirrornya nggak bisa buka tutup otomatis dari dalam, karena ketika gue tutup atau gue apa-apain di sini ada suara bunyi gear yang kayak pecah gitu, kerek. Jadi kayak gear itu udah mau terbuat nutup, tapi karena giginya udah habis jadi nggak bisa nutup. Gue nggak ganti spion, bagus ganti spion sih, tapi gue ganti gear. Jadi gue diakalin sama mekaniknya, bengkel langganan gue diakalin, akhirnya bener seperti semula. Cuma ada timbul satu masalah lagi nih di sini. Jadi spionnya ini kalau dibawa kenceng nih goyang gitu, tapi nggak copot tapi goyang. Jadi kayak ini cuma nih. Tuh. Nah, lihat gak? Ini goyang, jadi kayak ada dudukan yang belum nyangkut gitu loh. Ya gitu aja sih. Tapi nanti ini dibenerin lagi, sekarang kita ganti pel. Terus satu lagi kemarin di sini apa ya? Power window-nya nggak bisa. Gue nggak tahu ini umum apa enggak, tapi kemarin ini nggak bisa. Tapi udah dibenerin sekarang sih. Kayak ada masalah sedikit doang, teknis dalam, nggak mesti diganti apa-apa, cuma dibenerin. Udah segitu aja, nggak banyak. Ya paling mesin rutin sama pokoknya fungsi untuk jalan itu harus banget dirawat setiap look bengkel gitu aja sih saran dari gue. Jadi kalau misalnya kalian nanya biaya per bulannya berapa, pengeluarannya berapa, itu sebenarnya tergantung dari kita pemakaian. Kalau misalnya kita pemakaian yang hari-hari jauh banget perginya, ya itu mungkin sebulan sekali butuh uang ya. Misalnya let's say 1 juta lah buat rutin ganti oli dan lain-lain, rem, ya buat perawatan mesin lah intinya. Ya paling 1 juta lah, 1 juta setiap bulan. Tapi kalau kayak gue, kayak apalagi keadaan sekarang itu lu ya udah, kita kan tahu riwayatnya kemana aja, kita tahu masalahnya apa. Ya udah, kita juga tahu nih bakalan kita harus ganti apa ya. Kayaknya udah harus ganti oli deh gitu. Kalau gue sih jujur tipe yang kayak gitu. Gue nggak matokin sebulan ini gue harus ke bengkel, enggak. Gue kayak oli gue udah mulai habis nih, udah mulai kering nih, atau enggak gue liat kilometernya udah lewat nih olinya, oke gue ganti oli dulu. Atau misalnya udah beberapa komplikasi nih, ada olinya ini, terus ada rasa berat nggak enak, ada rasa kurang ini, nah itu baru gue blok semuanya sekaligus di bengkel. Ini ada kendala gue ini, ya udah kelar, taruh bengkel, kita cek, akhirnya dibenerin semua, selesai. Menurut gue untuk mobil di 2007 yang menurut gue tua enggak, muda enggak juga, ya remaja lah, ini bisa bilang remaja, ini masih bandel banget, masih aman banget, apalagi kalau lu dapat barangnya yang bagus juga. Jadi ya udah sih, nggak banyak perawatan yang bikin lu PR banget. Tapi kadang gue pengen banget, kan gue sering baca komen juga ya, kadang pengen banget ganti beberapa partisi, pengen modif. Gue pengen banget, selain gue sharing pengalaman gue tentang 2 tahun sama mobil ini, gue pengen banget update tentang upgrade mobil ini, kayak velg lah, let's say velg, terus head unit lah, terus apa lagi ya, macem-macem lah, banyak banget. Kayak mobilnya kan bahan banget ya, kayak lu greget banget gak sih kalau lu nggak punya sisihan uang buat khusus mobil ini gitu. Ya udah gitu sih teman-teman, nggak banyak yang perawatannya, nggak seribet mobil-mobil tua-tua kali ya, karena ya kayak mobil baru aja yang dirawat, yang mesti rawat ya mesin, terus kaki-kaki. Yang jelas semua itu bisa dilakuin. Kalau yang jelas mobil bakal kerawat, bakalan baik-baik aja, long term juga, jangka panjang juga kalau misalnya rutinnya itu dirawat. Gitu aja sih, mungkin itu aja sharingnya. Terus anyway teman-teman yang suka bilang mobil gue ganti velg, please, I have money but gue mau nikah dulu. Jadi gitu teman-teman,
sharing santainya bersama mobil Civic FD. Kalau kalian mau beli jangan ragu, mobil ini bener-bener apa ya, lu buat gaya bisa, buat harian bisa, ya apa aja bisa lah. Makanya terus sekarang juga kemarin kan gue dapat mobil ini kan dalam keadaan emang udah potong per ya. Nah gue sekarang lagi standarin lagi nyari bahannya, lagi nyari per Civic FD nya yang ori, karena iya gue udah mulai muak karena karena gue nggak terlalu gaya ya. Jadi kayak gue ketika gue pakai berempat sama keluarga gue isi full, itu kadang-kadang gue harus pelan banget di jalan yang berlobang, karena kayak lo tau gak sih perasaan ngilu kalau ada yang berlobang atau enggak mau nyarut gitu. Jadi itu gue lagi nyari per, gue udah mesen juga, nanti tinggal kita bawa. Mungkin vlog selanjutnya kalau per udah ada kita review perbedaannya per yang mana yang lebih enak lah. Yang jelas lebih enak yang ori sih, tapi kita lihat dari estetiknya juga apakah masih keren seperti ini atau enggak udah kayak jangkung gitu karena kalau pakai per yang masih ori. Jadi gitu teman-teman sharingnya. Kalau ada pertanyaan tulis di bawah, mungkin gue bisa jawab by experience juga, atau mungkin ada saran dari kalian tulis juga. Sekali lagi gue bukan expert, gue bukan ahli, gue bukan orang yang paham banget, gue cuma konsumen di sini, gue cuma suka mobilnya, gue cuma ya itu teman-teman. Terima kasih udah nonton, apalagi udah subscribe. Gue senang banget banyak yang respon, banyak yang komunikasi di kolom komentar. Terima kasih, terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Nanti komen dulu di bawah, gue bakal bahas apa lagi. Terima kasih.